Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Delci. Kali ini kita akan belajar mengenai keliling lingkaran. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada pun beberapa tujuan yang akan kita pelajari. Yang pertama nanti, kita akan menemukan konsep dari keliling lingkaran. Yang kedua, kita akan menemukan perbandingan keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Kemudian, bagaimana kita menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Nah, sekarang kita mulai. Apa itu keliling lingkaran? Keliling lingkaran adalah jarak putar atau gerakan sepanjang tepi lingkaran dari suatu titik hingga titik itu sendiri. Nah, di sini ada dua buah gambar. Ada gambar 7.2a dan gambar 7.2b. Nah, gambar 7.2a menunjukkan keliling suatu lingkaran. Nah, gerakannya itu berlawanan arah jarum jam. Arah jarum jam dari titik ini dia dari kiri ke kanan. Nah, gambar 7.2a ini disebut lingkaran O. Ini O, ini juga lingkaran O. Nah, yang kedua gambar 7.2b ini juga merupakan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkarannya ini dia gerakannya searah jarum jam. Dari sini dia arahnya dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan. Nah, sementara ini dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi dia berlawanan arah jarum jam. Sementara ini searah dengan jarum jam. Nah, yang dinamakan keliling lingkaran itu yang ini. Keliling seluruh lingkarannya. Gerakan sepanjang tepi. Ini yang dinamakan tepi. Tepi lingkaran yang garis putus-putus. Nah, sekarang pada sebuah lingkaran ada beberapa variasinya. Nah, di sini ada 1/4 lingkaran, ada setengah lingkaran, ada juga 3/4 lingkaran. Nah, di sini nanti kita akan menemukan setengah lingkaran, 1/4 lingkaran, 3/4 lingkaran ini dalam soal yang berkaitan dengan bangun ruang dengan bangun datar yang digabungkan dengan setengah lingkaran, 1/4 lingkaran, setengah lingkaran, dan 3/4 lingkaran. Pada lingkaran, kita akan mencoba bagaimana menghitung perbandingan panjang keliling dengan diameternya dengan mengamati berbagai gambar-gambar yang sering ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nanti kita akan melakukan percobaan dari ketiga contoh gambar yang ada di sini. Di sini ada kaleng susu, kemudian tutupan botol, dan ini adalah sebuah gelas. Dari ketiga benda ini nanti kita akan mencari perbandingan antara kelilingnya dengan diameter lingkaran. Nah, sekarang coba perhatikan di sini yang pertama adalah kaleng. Nah, kita mau menghitung keliling dari kaleng, maka yang akan kita ukur itu keliling ini, bagian tepi dari kaleng ini. Nah, nanti anak-anak, ibu akan kasih tugas proyeknya itu, yang kalian lakukan nanti itu seperti ini. Yang pertama, misalnya ini ada tadi sebuah kaleng. Untuk mencari kelilingnya, maka yang kalian ukur itu bagian tepinya. Jadi nanti ambil benang atau apapun atau tali, kalian ukur atau lilitkan tali itu di sekeliling kaleng ini, keliling kaleng. Kemudian setelah itu kalian ukur panjangnya berapa. Nah, untuk diameternya berarti diameter itu kan sama dengan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Maka yang kalian ukur nanti dari sini ke sini. Cara ukurnya seperti ini nanti. Misalnya ini adalah sebuah mistar.
sebuah penggaris. Jaraknya sampai di sini panjangnya, kemudian kalian hitung dari sini ke sini itu panjangnya berapa. Nah, begitu juga untuk tutupan botol sama sebuah gelas. Nah, hasil pengukurannya nanti disajikan dalam bentuk tabel. Misalnya tadi tutupan botol, ini ibu sudah melakukan percobaan. Nah, tutupan botol itu kelilingnya 5,65 dan diameternya 1,8. Nah, bagaimana perbandingannya? Nah, dari mana 3,138889 ini didapat dari 3,65 bagi 1,8. Didapatlah hasil 3,1388889. Kalian tulis semua dulu angkanya. Jangan langsung ambil 3 angka di belakang koma. Berapapun hasilnya ditulis semua dulu. Kemudian misalnya yang kedua gelas. Nah, kelilingnya 13,2, diameternya 4,2. 13,2 bagi 4,2 sama dengan 3,14285,714. Yang ketiga, kaleng, kelilingnya 17,2, diameternya 5,7, kelilingnya 3,140335088. Nah, sekarang kita jumlahkan kelilingnya itu, kita jumlahkan dari atas ke sini. 5,05 tambah 13,2 tambah 17,9 totalnya 36,75. Diameter juga demikian, totalnya 11,7. Nah, ini ditotalkan menjadi 9,42209,691. Nah, sekarang untuk mencari rata-ratanya berarti ini angka ini dibagi 3. Kenapa bagi 3? Karena benda yang kita ukur hanya 3, yaitu tutup botol, gelas, dan kaleng. Nah, begitu juga rata-rata dari diameter. 12,5 itu dapat dari 36,75 bagi 3. Ini juga demikian, 11,7 bagi 3. Nah, jika kalian masih bingung, silakan nanti dipraktekkan sendiri. Nah, sekarang perhatikan hasil akhir rata-rata perbandingan keliling dengan diameternya itu 3,14069,897. Nah, jika angka ini dibulatkan 2 tempat desimal atau 2 angka di belakang koma menjadi 3,14. Nah, kenapa? Karena 0 ini kan dia angka di bawah 5. Jadi untuk 2 desimalnya adalah 3,14. Nah, dari setiap pengukuran pada benda yang berbentuk lingkaran nanti dengan ukuran yang berbeda akan diperoleh akhir rata-rata perbandingan, yaitu keliling dengan diameternya itu cenderung akan mendekati atau selalu mendekati 3,14, atau ada juga yang nanti yang hasilnya sama dengan atau tepat dengan 3,14. Untuk itu, ibu memberikan tugas proyek kepada kalian untuk melakukan percobaan ini di rumah. Kalian menentukan 3 benda selain dari benda yang ibu sebutkan yang berbentuk lingkaran. Kemudian ukur kelilingnya berapa, diameternya berapa, kemudian perbandingan diameternya berapa. Kemudian nanti ditotalkan dibagi 3, apakah hasilnya mendekati 3,14 atau tidak. Nah, sekarang perhatikan, para ahli matematika menyatakan bahwa hasil perbandingan keliling suatu lingkaran dengan diameternya itu akan cenderung menghasilkan nilai yang konstan, yaitu mendekati nilai 3,14. Nah, oleh sebab itu, nilai tersebut disebut atau dinamakan pi. Nah, simbol matematika pi itu seperti ini. Inilah simbol matematikanya. Nah, pi ini akan sangat berkaitan dengan keliling dan luas dari sebuah lingkaran. Nah, jadi anak-anak, keliling per diameter sama dengan
pi. Nah, ini yang akan kita telusuri untuk mencari rumus dari keliling lingkaran. Jadi, pi itu sama dengan keliling per diameter atau K per D, karena simbol dari keliling sama dengan K, D ini simbol dari diameter sama dengan pi. Nah, K per D sama dengan pi ini dapat diturunkan menjadi K sama dengan pi D. K sama dengan pi kali D. Nah, ini nanti untuk menghitung keliling lingkaran jika di dalam soal yang diketahui itu adalah diameternya. Kemudian yang kedua, K sama dengan 2πr. 2πr ini untuk menghitung keliling lingkaran jika yang diketahui itu adalah jari-jarinya. Nah, selanjutnya untuk nilai pi dapat ditulis dalam dua bentuk, yaitu desimalnya yaitu 3,14 dan pecahannya yaitu 22/7. Nah, bagaimana penggunaan nilai pi 3,14 dan 22/7 di dalam soal? Nanti kita akan lihat sama-sama dalam contoh soal. Nah, dari sini tadi, dari penjelasan mengenai pi sama dengan keliling per diameter, maka didapat sebuah rumus keliling lingkaran tadi, yaitu K sama dengan pi D, pi kali diameter, atau K sama dengan 2πr. Inilah yang akan kita pakai untuk mencari keliling dari lingkaran. Dengan keterangan K itu sama dengan keliling lingkaran, R itu sama dengan jari-jari. Ingat, jari-jari adalah setengah dari diameter, dan diameter itu sama dengan garis tengah atau 2 kali jari-jari. Oke anak-anak, nah, untuk lebih memahami mengenai konsep dari keliling lingkaran dan bagaimana menggunakan rumus keliling lingkaran, kita akan menyelesaikan beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, hitunglah keliling lingkaran yang panjang jari-jarinya 21 cm dengan pi sama dengan 22/7. Nah, yang pertama kita tulis jari-jarinya tadi adalah 21 cm. Maka R-nya sama dengan 21. Di sini tadi pi-nya sama dengan 22/7. Nah, sekarang kita masukkan rumus keliling. K sama dengan 2πr. Kenapa kita pakai 2πr? Karena yang diketahui itu adalah jari-jari. Nah, kita tinggal masukkan angka 2 kali pi-nya sama dengan 22/7 kali R-nya tadi sama dengan 21. Nah, sekarang 7 dengan 1 itu bisa dioperasikan menjadi 7 bagi 7. 1, 21 bagi 7 sama dengan 3. Nah, sekarang tinggal 2 kali 22 kali 3. 2 kali 22 kali 3 sama dengan 132 cm. Nah, sekarang kita sudah dapat kelilingnya yaitu 132 cm. Nah, sekarang kita mau coba jika yang diketahui di sini adalah diameternya. Ingat, diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Maka 2 kali 21. Nah, sekarang 2 kali 21 sama dengan 42. Nah, sekarang kita tinggal kasih masuk rumus. K sama dengan pi D. Nah, pi-nya 22/7 kali D-nya sama dengan 42. Nah, 42 bagi 7 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Karena 6 kali 7 sama dengan 42. Sekarang kita tinggal kali sama dengan 22 kali 6. 22 kali 6 sama dengan 132. Hasilnya di sini sama, yaitu jadi K
keliling lingkarannya adalah 132 cm. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2. Hitunglah keliling lingkaran yang diameternya 40 cm dan pi-nya itu 3,14. Nah, kita tulis yang pertama, diameternya sama dengan 40 cm. Maka D-nya sama dengan 40. Nah, pi-nya 3,14. Jadi, sekarang kita tinggal kasih masuk rumus. K sama dengan pi D. Pi kali diameter. Nah, pi-nya tadi 3,14 kali diameternya sama dengan 40. Nah, 3,14 kali 40 sama dengan 125,6. Jadi, keliling lingkarannya sama dengan 125,6 cm. Oke, next nomor 3. Di nomor 3 ini soalnya diketahui keliling sebuah lingkaran adalah 440 cm. Dengan pi-nya di sini 22/7. Yang diketahui di sini adalah kelilingnya. Maka yang akan kita cari jari-jari dan diameter. Nah, beda soal nomor 1 dengan nomor 2. Tadi yang diketahui jari-jari dan diameter. Kita mencari keliling. Sekarang soalnya kelilingnya sudah diketahui. Kita sekarang mau cari jari-jari dan diameternya. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Nah, keliling di sini 440. Maka K-nya sama dengan 440 dengan pi 22/7. Ingat rumus keliling jika R yang diketahui adalah 2πr. Nah, kenapa kita pakai 2πr? Karena A tadi kita mau mencari nilai dari jari-jari. Tinggal kasih masuk angka. K sama dengan 440 sama dengan 2 kali 22/7 kali R. Ini yang akan kita cari. Nah, sekarang kita operasikan 440 sama dengan 2 kali 22/7, berarti 44/7 kali R. Kemudian untuk mendapatkan R atau di sini atau ibu balik 44/7 kali R sama dengan 440. Maka R sama dengan 440 bagi 44/7. Nah, ibu lanjut di sini. R sama dengan, ingat ini kan pembagian pecahan, maka dia dibalik menjadi kali. 440 kali 7/44. Maka R sama dengan ini hasilnya berapa? Ini hasilnya sama dengan 77. Dari mana 77? 440 kali 7 lalu dibagi dengan 44. Hasilnya R sama dengan 77 sama dengan 70 cm. Sorry, bukan 77, 70 cm. Oke, sekarang kita mau mencari diameter. Diameter jika diketahui kelilingnya sama dengan 440. Rumus mencari keliling jika diketahui diameter sama dengan pi D. Maka kita kasih masuk angka. 440 sama dengan 22/7 kali D. Ini yang akan kita cari. Nah, atau di sini ibu kasih balik 22/7 kali D sama dengan 440. Maka D sama dengan 440 bagi 22/7. Nah, karena ini pecahan, maka kita balik 440 kali 7/22. Nah, maka D sama dengan 440 dengan 22 itu bisa disederhanakan dengan 22. 22 bagi 1 sama dengan 22. 22 bagi 22 sama dengan 1. 440 bagi 22 sama dengan 20. Sekarang tinggal kita kali 20 kali 7. Maka D sama dengan 2 kali 7 itu kan 14. Maka D sama dengan 140 cm. Jadi diameternya sama dengan 140 cm dan jari-jarinya sama dengan 70 cm. Next, nomor 4.
Panjang jari-jari sebuah roda sama dengan 28 cm. Berapakah panjang lintasannya jika roda itu berputar atau menggelinding sebanyak 400 kali? Nah, yang pertama, di sini diketahui jari-jarinya sama dengan 28 cm. Maka R-nya sama dengan 28. Sekarang kita kasih masuk rumus dari keliling lingkaran. Nah, kenapa di sini dipakai rumus keliling? Karena di sini ada kata menggelinding atau berputar. Nah, maka K sama dengan 2πr. Kita kasih masuk angka 2 kali. Nah, pi-nya di sini tidak ditulis. Di dalam soalnya tidak ditulis pi-nya berapa. Di sini kita pakai pi-nya 22/7. Kenapa? Karena 28 itu kelipatan dari 7. Nah, jadi pi-nya 22/7 kali 28. Nah, sekarang coba perhatikan 28 dengan 7 bisa disederhanakan. 7 bagi 7 1, 28 bagi 7 sama dengan 4. Sekarang sisa 2 kali 22 kali 4. Hasilnya berapa? Sama dengan 176. Nah, sekarang kita sudah dapat kelilingnya yaitu 176 cm. Nah, di sini tadi diketahui rodanya itu berputar sebanyak 400 kali. Maka panjang lintasannya berapa? Jadi, untuk mencari panjang lintasan yang berputar sebanyak 400 kali, maka 400 kali dengan kelilingnya. Kelilingnya berapa? Di sini Ibu tulis di sini kali K. Maka 400 kali 176 cm. Nah, sekarang 400 kali 176 cm itu sama dengan berapa? Sama dengan 70.400 cm. Nah, sekarang untuk mencari panjang lintasan itu dibawa ke dalam bentuk satuan meter. Satuan meter sama dengan berapa? Sentimeter ke meter. Sentimeter ke meter itu sama dengan 100. Berarti 70.400 bagi 100 sama dengan 20 dicoret, sisa 704 meter. Jadi panjang lintasannya sama dengan 704 meter. Oke, next nomor 5. Sebuah roda berputar sebanyak 500 kali untuk melintasi jalan sepanjang 628 meter. Hitunglah keliling roda dan jari-jari. Nah, di sini yang diketahui, dia berputar sebanyak 500 kali dan panjang lintasannya 628 meter. Maka 628 meter bawa ke senti, berarti 628 cm sama dengan 628 kali 100. Kenapa? Karena meter ke sentimeter itu kali 100. Jadi hasilnya sama dengan 62.800. Nah, kemudian banyak roda berputar 500 kali. Ini yang diketahui. Nah, yang pertama pertanyaannya tadi, hitunglah keliling roda. Nah, untuk menghitung keliling roda, kita menggunakan rumus panjang lintasan seperti nomor 4 tadi. Rumus untuk mencari panjang lintasan tadi yaitu keliling roda kali banyak roda berputar. Maka di nomor 5 panjang lintasan sama dengan keliling roda kali banyak roda berputar. Nah, panjang lintasannya kan sudah diketahui yaitu 62.800 cm. Keliling rodanya ini yang akan kita cari K kali banyak roda berputar. Banyak rodanya 500, berarti kali 500. Maka untuk mencari K sama dengan 62.800 per 500. 20 dicoret, tinggal 628 bagi 5. Hasilnya sama dengan 125,6 cm. Jadi keliling roda adalah 125,6 cm. Nah, sekarang kita sudah dapat keliling jari-jari yang akan kita cari yang kedua. Nah, jika kelilingnya sudah dapat, tinggal kasih masuk rumus mencari
keliling jika diketahui jari-jarinya kan 2 PR, maka K sama dengan 2 PR. Kemudian sekarang kita tinggal masuk ke angka. K itu di sini K-nya tadi sama dengan 125,6 sama dengan 2 kali Pi-nya berapa? 3,14 karena di sini bilangan desimal. 14 kali R. Ini yang akan kita cari. R, jari-jari. Maka 125,6 sama dengan 2 kali 3,14 sama dengan 6,28 kali R. Maka untuk R sama dengan 125,6 per 6,28. Jadi R-nya sama dengan 20. Untuk membuktikannya 20 kali 6,28 itu sama dengan 125,6. Maka didapat tadi jari-jari roda adalah 20 cm. Next nomor 6. Nah, di nomor 6 ini tentukan keliling bagian yang diarsir biru. Yang kita cari adalah keliling bagian yang diarsir. Nah, coba perhatikan di gambar ini. Di sini ada 1/4 lingkaran, ini juga ada 1/4 lingkaran. Ini 14 cm ini menunjukkan jari-jari dari 1/4 lingkaran. Maka untuk mencari keliling dari bangun yang diarsir yaitu 1/4 keliling lingkaran tambah 26 tambah 26 ditambah lagi 1/4 keliling lingkaran tambah 26 tambah 26. Kenapa tambah 26? Karena ini adalah bangun persegi. Persegi itu kan kelilingnya 4S, berarti 4 kali sisi-sisinya sama panjang. Jadi 1/4 keliling lingkaran tambah 26 tambah 26 tambah 1/4 keliling lingkaran tambah 26 cm tambah 26. Nah, sekarang setengah ini didapat dari mana? Ingat 1/4 tambah 1/4. 1/4 tambah 1/4 itu kan 24. 24 disederhanakan dengan 2, jadi 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka didapat setengah keliling lingkaran tambah 4 kali 26. Kenapa di sini 4 kali 26? Karena angka 26-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita masuk rumus. Setengah keliling lingkaran itu kan 2 PR. Berarti setengah 2 PR. Nah, tambah 104. 104 didapat dari 4 kali 26 cm. Nah, setengah kali 2 PR, setengah kali 2 PR, 2 dengan 2 itu disederhanakan sisa PR. Maka didapat PR tambah 104 cm. Kita sekarang masukkan angka. Pi-nya 22/7 kali R-nya 14 cm tambah 104. Ibu tulis sebelah sini tambah 104. Ingat, dalam sebuah soal jika ada perkalian dan penjumlahan, operasikan terlebih dahulu yang perkalian. 14 bagi 7 itu bisa disederhanakan dengan 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 sama dengan 2. Sisa 22 kali 2. 22 kali 2 itu kan sama dengan 44 tambah 104. 44 tambah 104 sama dengan 148. Jadi keliling daerah yang diarsir biru adalah 148 cm. Next, nomor 7. Tentukan keliling daerah yang diarsir pada bangun di bawah ini. Nah, di sini ada setengah lingkaran, ini juga setengah lingkaran, ini setengah lingkaran kecil, ini juga setengah lingkaran kecil. Yang ini adalah setengah lingkaran besar. Yang kita cari itu yang diarsir. Jadi, untuk mendapatkan keliling dari lingkaran yang diarsir ini nanti adalah kita menjumlahkan keliling setengah lingkaran, yang dimana di sini jika diketahui diameter dan keliling lingkaran yang diketahui jika diketahui jari-jarinya. Nah, sekarang perhatikan untuk lingkaran kecil ini. Pada lingkaran kecil yang warna putih, ini jari-jarinya sama dengan 14 cm. Nah, berapa diameternya? Ingat, diameter itu kan sama dengan 2 kali jari-jari. Berarti diameternya sama dengan 2 kali 14, 28 cm. Jadi di sini juga
14 cm. Hasilnya 14 tambah 14 28 cm. Nah, ingat rumus keliling, jika diketahui diameter berarti pi d. Jika diketahui diameter pi d. Ini yang kita cari dari sini ke sini, diameter. Nah, Kenapa pakai diameter? Karena kita mau mencari daerah yang diarsir. Jadi, setengah pi d. Karena ini merupakan setengah lingkaran. Jadi, setengah pi d. Berarti setengah kali 22/7 kali 28. Kenapa pakai 22/7? Kenapa bukan 3,14? Karena 28 itu bisa bagi dengan 7. Jadi 22 itu kan bisa disederhanakan dengan 2. 2 bagi 2 1, 22 bagi 2 sama dengan 11. Kemudian 7 dengan 28 bisa 7 bagi 7 1. Kemudian 28 bagi 7 sama dengan 4. Jadi di sini tinggal 11 kali 4 sama dengan berapa? 44 cm. Ini juga bisa. Di sini kenapa 22 kali 2? Karena 28 dengan 7 itu sisa 4. 4 bagi 2 sisa 2. Jadi 22 kali 2 sama dengan 44 cm. Nah, sekarang kita sudah dapat keliling jika diketahui diameter atau setengah lingkaran besarnya. Nah, sekarang kita mau mencari keliling dari setengah lingkaran kecil atau jika diketahui jari-jarinya di sini tadi adalah 14 cm. Nah, untuk mencari keliling dari setengah lingkaran kecil, maka kita masukkan rumus setengah pi r. Nah, setengah pi r. Setengah 2 pi r. Ingat, untuk jika diketahui jari-jari setengah 2 pi r. Kita masukkan angka setengah kali 2 kali 22/7 kali R-nya sama dengan 14. Maka di sini kita pakai pi yang 22/7. Nah, kita sekarang sederhanakan 2 dengan 2. Disederhanakan dengan 1. Jadi 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1, 14 bagi 7. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Sisa 22 kali 2. 22 kali 2 sama dengan 44 cm. Jadi keliling setengah lingkaran kecil sama dengan 44 cm. Nah, berapa keliling dari lingkaran yang diarsir ini atau bangun yang diarsir? Jadi keliling seluruhnya atau keliling untuk daerah yang diarsir adalah yaitu keliling setengah lingkaran yang diketahui diameter atau setengah lingkaran besar ini tadi, yaitu K besar, keliling lingkaran besar, tambah keliling lingkaran kecil yang diketahui jari-jari. Maka kita jumlahkan, masukkan angka 44 cm tambah 44 cm. Jadi hasilnya sama dengan 88 cm. Jadi kelilingnya untuk keliling daerah yang diarsir pada bangun ini adalah 88 cm. Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan mengenai keliling lingkaran. Ingat, rumus untuk mencari keliling lingkaran adalah 2 pi r itu untuk jika diketahui R-nya. Dan jika diketahui diameternya, maka rumusnya sama dengan pi d. K sama dengan pi d. Dan nilai pi di sini yaitu 3,14 dan 22/7. Nah, untuk nilai pi 3,14 dan 22/7 ini, kapan kita menggunakannya? Tipsnya itu kita ambil nilai pi yang termudah untuk kita hitung. Jika nilai diameter atau jari-jarinya mudah dibagi dengan 7, maka gunakan nilai pi 22/7.
Nah, yang kedua, gunakan nilai pi 3,14 jika nilai diameter atau jari-jarinya itu tidak bisa dibagi dengan 7. Selamat menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika ada kesulitan, silakan langsung bertanya via kolom komentar atau lewat chat pribadi melalui WA. Sampai jumpa ke pertemuan berikutnya.